Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya, pengelola channel SHMH, dan kali ini pada video yang ke-308. Video yang ke-308 ini kita masih membahas pasal 509 huruf C. Karena apa? Karena pasal 509 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026 itu ada 3 item, yaitu A, B, dan C. Seperti apa bunyinya akan saya bacakan agar kita semuanya bisa lebih paham dan lebih jelas. Pasal 509 KUHP baru dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3.2 huruf C. Kreditur yang mengajukan permohonan pilot yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf A, ini dipidana 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Nah, kembali lagi mengulas sedikit tentang video 306, video 307, karena itu membahas pasal 509 huruf A dan huruf B. Kalau huruf A itu adalah advokat memasukkan atau meminta memasukkan. Advokatnya ini yang ngajarin nggak bener, ini advokatnya kan. Maka kalau yang mengajari advokatnya dalam yang huruf A dihukum 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta. Kemudian kalau yang huruf B itu suami atau istri, yang kemarin saya contohkan adalah si istri. Si istri ini bohong tentang alamat atau kediaman si tergugat. Tergugat itu siapa? Suaminya, padahal dia tahu, dia ngomong tidak tahu, padahal dia tahu kalau tinggalnya di Surabaya, diakukan tinggalnya di Bandung, maka tidak bisa datang. Maka kalau tidak bisa datang dipanggil 2 kali, ya sudah putus kan gitu. Menang kan gitu. Sama juga ini yang huruf C, kreditur, katakanlah orang yang punya piutang ini yang meminjamin uang, mengajukan permohonan pilot ya kepada siapa? Kepada orang yang diutang, bisa perusahaan misalnya kan. Mengajukan permohonan pilot, memberikan keterangan yang bertentangan dengan apa? Keterangan yang bertentangan yaitu alamat atau kediaman debitur. Alamat atau kediamannya orang yang utang. Ini akal-akalan. Kenapa? Kalau nanti dia tidak datang pada saat digugat pilot, kan cepat sidangnya. Kan nanti diputus lagi karena tidak datang. Padahal tidak datangnya ini karena alamatnya yang debitur, orang yang punya utang itu tidak diterangkan oleh kreditur kepada siapa? Kepada advokat. Kepada advokat yang mana? Advokat yang diberikan kuasa untuk melakukan permohonan atau mengajukan permohonan pilot atau mengajukan gugatan pilot. Nah, kalau seperti ini ya tahu-tahu kalah kan? Nah, karena tahu-tahu kalah, maka debitur dirugikan. Akhirnya perusahaan dan asetnya dikuasai untuk memenuhi kewajibannya debitur utang, padahal debitur itu masih melakukan pembayaran utangnya terhadap kreditur, kan seperti itu. Misalnya si A ini kreditur meminjamkan uang kepada B, maka ini debitur. Nah, ini nakal. Wah, perusahaannya si B ini bagus, ini prospeknya ini ke depan bagus ini, oke kita kuasai saja. Nah, karena dia punya utang, nanti saya akan beralasan dia tidak bisa membayar utang ke saya. Kita ajukan permohonan pilot, kan nanti asetnya perusahaan jadi miliknya kita. Karena kata si A ini, nah si A itu minta bantuan kepada pengacara. Pak pengacara, saya mau mengajukan permohonan pilot atas si B, dia punya utang kepada saya. Kan gitu. Tapi saya tidak tahu alamatnya. Si B ini lari kan gitu kan, pergi kalau perusahaannya itu di situ, lahannya ini gedungnya kan gitu. Nah akhirnya apa? Ya advokat kan percaya saja sama si A, bukan percaya saja, ya percaya kan, etiketnya baik kan. Gimana orang udah yang mau gugat udah ngasih tahu ini alamatnya, dicatatlah di dalam permohonan gugatan pilot. Ya gitu.
Dan ternyata sebetulnya si A itu tahu keberadaan si B, keberadaannya, tempat tinggalnya, tempat kediamannya, tahu semua. Nah, si A ini yang selaku kreditur, orang yang memberikan pinjaman, ya yang dihukum. Berapa hukumannya? Dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3, yaitu 50 juta rupiah. Kalau advokatnya tidak terkena masalah, tidak terkena hukum untuk pasal 509 huruf C. Jadi yang tersangkanya adalah kreditur, kemudian yang disalahkan tempat tinggalnya, tempat kediamannya adalah si debitur. Terkait apa? Untuk yang 509 huruf C ini adalah terkait pengajuan permohonan pilot, bukan hal yang lain. Pilot sudah dibatasi, sudah limitatif. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan hukum atau menjelaskan pasal 509 ayat 509 huruf C KUHP baru. Dan pada video yang ke-308. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang salah serta keliru yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Bagi yang sudah menonton video channel SHMH ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga juga menjadi amal rekan-rekan SHMH. Bagi yang belum, silahkan menonton SHMH. Insya Allah dapat memahami KUHP baru. Dan subscribe serta nyalakan tanda notifikasi karena masih banyak video-video yang akan diunggah oleh channel SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.